Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Podcast ini teman-teman bisa dengerin bisa dengerin kapan saja, ketika teman-teman sedang santai, atau sedang di kantor, atau ketika di luar bersama teman-teman atau bersama keluarganya nih. Oh ya, aku Numa dari podcast Numa Santuy dengan segudang cerita yang mengantar kalian ke dunia mimpi, eksekutif hanya di Spotify. Oke. Untuk teman-teman nih, gimana nih kabarnya? Aku tanya dulu sebelumnya, apakah kabarnya sehat-sehat? Ya, mungkin sehat ya semuanya, aku doain. Oke, untuk itu, aku perkenalkan dulu nih namaku Numa. Bagi teman-teman yang belum mengetahui nih, namaku Numa Jericho Hakim. Kalian nih bisa manggil namaku Numa, atau bisa manggil namaku Jericho, Koko, atau Uma. Ya, mungkin banyak nih teman-teman yang di luar lainnya yang sering memanggilku dengan nama-nama yang ya di luar namaku sih. Ada juga yang memanggilku dengan nama Sohib, seperti Jarjit, mungkin karena aku mirip Jarjit gitu ya. Enggak. Oke. Oh ya, aku ini dari Universitas Pendidikan Indonesia nih. Biasanya dipanggil UPI. UPI itu kayak singkatan lah, ya gitu kan. Mungkin kayak orang-orang yang lainnya kayak Universitas Pendidikan kayaknya lebih enak nih disingkatnya UPI gitu, biar lebih gimana gitu kan ya. Oke, bagi teman-teman yang belum mengetahui, aku tuh dari jurusan Pendidikan Sosiologi tahun 2020, Fakultas FPIPS. Oke. Untuk saat ini nih aku ingin tanya sama teman-teman semuanya nih. Mungkin teman-teman juga sebelum kita masuk materi ya, aku ingin tanya-tanya sama teman kalian semua nih. Mungkin teman-teman bisa ngerasain ya kayak ya dampak dari COVID-19 nih terhadap kalian gitu ya, yang ya mungkin susah untuk keluar atau pingin ngopi bersama teman-temannya gitu ya kan. Ya aku juga ngerasain lah seperti itu ya, nggak enak gitu kan ya. Pandemik ini ya semua orang bisa merasakan, yang kayak dari orang yang di atas, yang di tengah, atau yang di bawah gitu kan. Aku juga yang sebagai mahasiswa baru gitu, angkatan 2020 belum ngerasain nih kayak bertemu dengan teman-teman secara langsung gitu kan. Ya itulah. Gak enaknya kayak jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2020 tuh kayak kami belum bertemu teman-teman secara langsung gitu, secara tatap muka gitu kan. Ya aku udah berkenalan secara sosial media sekarang ya, seperti di Line, di WhatsApp. Tapi kami walaupun dengan ya perkenalan kami secara online gitu ya, secara virtual, tapi kami sudah membuat ya kayak chemistry gitu ya. Contohnya kayak kemarin kami itu mabim gitu ya. Oke. Aku ingin nanya sama teman-teman semuanya nih. Teman-teman tahu nggak nih apa itu COVID-19? Mungkin beberapa teman-teman ada juga yang belum mengetahui nih, kayak mungkin tahu COVID-19 itu seperti ini, tapi belum tahu secara rinci nih apa itu COVID-19. Oke, di sini aku akan ngejelasin nih apa itu sih COVID-19 itu. Jadi, COVID-19 adalah penyakit yang disebarkan oleh jenis coronavirus, yaitu coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali nih di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 30 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 ini yang sangat berat gitu ya, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Ya, sangat menakutkan banget ya jadi COVID-19 ini. Ya ditakutkannya itu ya seluruh golongan gitu, sampai aku juga sendiri takut gitu terhadap COVID-19. Makanya aku juga ketika aku berpergian, aku selalu membawa hand sanitizer atau selalu memakai masker. Itu tuh ya itu untuk selalu untuk mencegah COVID-19 tersebut. Oh ya, mungkin teman-teman juga bisa ngerasain lagi nih ya, sekali lagi gitu kan, mungkin kayak untuk susahnya untuk berinteraksi dengan teman-teman atau maupun keluarga di luar rumah, untuk pergi beribadah mungkin ya, pasti aja mengalami kesusahan itu.
Tapi corona ini juga tidak memandang umur nih teman-teman. Jumlah penderita dan kasus kematian akibat infeksi virus corona ini setiap harinya terus meningkat nih. Sejauh ini, virus corona terlihat lebih menyebabkan infeksi berat dan kematian pada orang lanjut usia atau lansia dibandingkan orang dewasa atau anak-anak. Mengapa nih demikian? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kelompok lanjut usia sering dikaitkan dengan kelompok yang rentan terhadap berbagai penyakit oleh karena fungsi fisiologisnya berangsur-angsur akan berkurang, termasuk sistem tubuhnya. Jadi COVID-19 ini nih dapat menular gitu ya, dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet atau percikan cairan pada saat bersin dan batuk, tidak melalui udara. Jadi ketika mungkin teman-teman bersin gitu, itu juga dapat menyebabkan menyebabkan penyebaran luas COVID-19 gitu. Makanya teman-teman sekalian diharapkan untuk membawa hand sanitizer atau selalu menggunakan masker agar itu untuk mencegah COVID-19 tersebut. Oke, penyebab virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab pandemi COVID-19 menjadi kegelisahan nih dan kekhawatiran banyak kalangan termasuk Indonesia. Ya, meski pemerintahan sudah mengambil berbagai langkah strategis, tapi peran kaum muda untuk aktif memastikan advokasi kesehatan masyarakat disebut penting nih untuk kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijaksanaan yang efektif dalam memastikan penjagaan dan pengendalian COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Oke, mungkin teman-teman juga kayak pernah ngerasain PSBB ya, itu salah satu contohnya. Dan untuk itu sebagai untuk mendorong peran kaum muda ini, yaitu Center for Indonesia Strategic Development Activities atau CISDI dan Solidaritas Berantas COVID-19 atau CBC telah menerima aplikasi dari 267 kaum muda dari seluruh Indonesia. Wow, sangat menarik banget gitu ya, anak-anak dari kaum muda sekarang gitu ya. Dan dari kaum muda tersebut juga bisa menyebarkan luaskan untuk selalu menjaga diri melalui sosial media yang ada seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan peran ini juga sangat penting nih dan sangat membantu terutama mahasiswa. Walaupun mahasiswa sekarang sedang daring online, tetapi kita tetap memberi seruan untuk anti corona. Oke, teman-teman, terima kasih nih yang udah dengerin podcast singkat aku ya. Semoga teman-teman bisa semoga teman-teman bisa teman-teman bisa mendengarkan podcast ini secara kayak perkenalkan dulu nih namaku Numa bagi teman-teman. Oh ya, semoga teman-teman bisa menikmati juga nih podcast yang ya nggak terlalu bagus gitu ya menurutku. Dan semoga teman-teman bisa selalu diberi kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Thank you for listening podcast ini. Ya, terima kasih juga untuk kakak tingkat dari Universitas Pendidikan Indonesia yang telah mendukung podcast ini. Terima kasih dan bye-bye. Stay curious. Bye-bye.